Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas semua hikmah yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya, Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah SAW mengabarkan pada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Annahu la yadkhulu jannata illa nafsa muslimin." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seseorang harus memiliki 3 sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dengan tatanan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, dan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara kita banyak sifat, hanya 3 ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat di alam barzah. Hadirin rahimakumullah, kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengusulkan bahwa hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Waladzina yu'minuna bima anzila ilaika wa ma anzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Aulaika hudan min rabbihim wa aulaika hum muflihun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Baqarah 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan.
Tanpa itu seorang muslimin bisa buyar. Banyak kisah menjadi pelajaran bahwa seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian buyar oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimahullah, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua yaitu adalah al-yakin adalah yakni yakin yang dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis dan setiap mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti kasat mata. Hadirin rahimahullah, kedua sifat at-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, wa ma kana limu'minin wala mu'minati inna qasullallahu wa rasuluhu an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, bagi laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qasaita wa yusallimu tasliman. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Hadirin rahimahullah, sifat muslim yang ketiga adalah as-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah karena sesungguhnya iman itu menurut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raga, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengungkapkan Nabi Nuh. Qala rabbi inni yada'audu qaumi aila wa nahar. Nuh berkata,
Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 sifat yang telah disebutkan: yakin, berserah, dan rela berkorban. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli lil muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat ahyamin wal amwati innaka sami'un qaribun mu'mini da'wati Rabbana la tuzina inna sina aw aqtuna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama lam tahu alaina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la turabna bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.